Pada absennya jauh-jauh ya, ada yang dari Pandeglang, ada yang dari Hong Kong, tadi ada yang dari Jepang. Jepang jam berapa ya sekarang? Aduh, Jepang tuh Wah, cantik banget ya sekarang, lagi udah mau masuk winter ya. iya Oh, ya, seru festival banget. dan ya. Oke, oke, Mbak. Ini tadi kan aku sempet jelasin sedikit nih tentang sandwich generation. Nah, di sini juga ada yang komen ini dari Fahmi Bagus Septio. Sekelompok orang dewasa parubaya yang merawat orang tua mereka yang lanjut usia dan anak-anak Hmm, mereka sendiri. Itu ya. pengertian dari sandwich generation dari Kak Fahmi. Nah, menurut Mbak Prima, bagaimana nih terkait sandwich generation ini? Oke, jadi gini, cerita tentang sandwich generation itu sebenarnya kalau kita bisa googling sih sebenarnya banyak banget literasi tentang sandwich generation gitu ya. Nah, kita bahas lagi sekarang. Em, kita mau bahas tentang sandwich generation. Tuh ada yang nanya mau bahas apa nih gitu. Oke, kita akan bahas mengenai sandwich generation. Jadi sandwich generation itu adalah generasi di mana ini sebenarnya generasi orang dewasa. Itu sebenarnya generasi yang selalu ada. Nah, kebetulan sekarang di zaman now ini generasinya kita nih, ya kan? Di mana generasi kita yang harus menanggung hidupnya at least paling enggak itu 3 generasi, yaitu generasi atasnya, which is orang tuanya, terus generasi kita sendiri, dan generasi anak-anak, gitu. Itu disebut sandwich generation. Kenapa aku bilang minimum, at least minimum 3 gitu ya? Karena ada lagi nih yang dibilang namanya club sandwich generation gitu. Ya tahu kan kalau club sandwich kan lebih banyak lagi ya kan sandwichnya. Jadi bisa banget itu terjadi bahwa dia nggak cuma 3, bisa jadi 4. Jadi yang namanya sandwich generation itu tuh rentang umurnya tuh mungkin dari 30-an sampai 60-an. Kenapa? Karena di 30-an itu biasanya itu sudah menikah, sudah bekerja dan sudah punya anak biasanya ya kan. 60-an itu artinya dia masih bekerja, tapi mungkin pada saat itu anaknya udah pada gede gitu. Dan dia biasanya juga nih usianya masih produktif, dia udah punya cucu. Hmm. Nah, penghasilan anaknya itu masih belum bisa mumpuni sebesar penghasilan si papanya, bapaknya atau ibunya ini gitu, sehingga cucunya pun dia tanggung. Berikut kalau misalnya orang tuanya masih hidup gitu ya, itu tuh jadi ada 4 tuh, udah ada 4, makanya disebut club sandwich generation gitu. But intinya bahwa yang namanya generasi sandwich itu, kalau sekarang juga ada yang bilang namanya generasi geprek katanya gitu. Terserah sebutnya mau apa, bahwa dia menanggung tiga halayak hidupnya generasi di atasnya dia sendiri dan generasi di bawahnya atau anaknya gitu. Oke, ini menjadi responsibility yang besar begitu Yes, ya, ketika kita ya. berada di situasi yang dimana menjadikan sandwich generation atau tadi apa Mbak, sorry, geprek ya Ya, generasi. generasi geprek, ada yang sebut juga generasi Ada geprek gitu. lagi ya, tapi Iya, kan meaningnya lucu-lucu sama ya, banget. yang dimana kita harus menanggung tanggung jawab itu. Ya, Nah dan tapi itu oke, konsekuensi logis gitu loh, yang nggak uh, mau gitu. iya iya. Tapi memang ya harus kita lakuin, mau nggak mau kita mundur, nggak bisa maju pun ya udah gitu kan. Tapi kalau gini tuh kayak masih possible nggak sih ketika kita ada di situasi sandwich generation ini untuk possible melakukan investasi gitu? Oh, itu bukan possible, it's a must gitu. Jadi mungkin sangat sangat possible dan itu harus menjadi mandatory gitu. Kenapa? Jadi kan gini, si sandwich generation itu kan ada dong sebabnya gitu ya. Ya. Sebabnya apa? Nah ini nih berhubungan banget sama si investasi tadi. Apakah Ya. possible nggak sih kita nih sebagai penyandang generasi yang disebut sandwich ini gitu untuk tetap bisa berinvestasi? Sangat possible dan itu harus menjadi mandatory hidup gitu, tujuan hidupnya gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau mengulangi kejadian yang sama. Kenapa? Penyebab generasi sandwich bukan maksud untuk menyalah-nyalahkan siapapun, but this is the reality bahwa umumnya itu terjadi karena generasi di atas kita gitu atau AKA orang tua kita itu tidak memiliki perencanaan keuangan yang mumpuni untuk masa tuanya gitu. Mungkin waktu pada saat mereka produktif, duitnya banyak gitu kan. Tapi ternyata
mereka tuh nggak kepikiran untuk nabung, atau mungkin kepikiran nabung tapi nggak kepikiran untuk investasi gitu. Karena kalau udah ngomongin investasi itu udah ngomongnya jangka panjang. Kadang-kadang kita nabung atau sering-sering kita nabung tapi itu bukan sesuatu yang kita gunakan untuk jangka panjang gitu kan. Jadi abis-abis aja gitu. Apalagi kalau misalnya, dan itu kan normally ya kalau misalnya kita punya gaji gitu, apalagi gajinya yang pasti datang. Jadi kalau misalnya kita abisin ya udah, karena kita berpikir bulan depan gua ada lagi, bulan depan gua ada lagi gitu. Nggak kepikiran tuh yang agak jauhan dikit gitu kan. Nah, jadi dia, orang tua kita ini itu nggak punya simpenan di hari tuanya, boro-boro investasi, nyimpen aja nih nggak ada nih gitu kan ya. Jadi dana pensiun kan nggak semuanya bekerja di perusahaan BUMN atau apa yang punya pensiun gitu ya. Dan seandainya pun ada pun juga pensiun sepertinya nggak bisa nutupin kebutuhan yang biasa mereka dapetin, mereka alamin pada saat mereka masih produktif gitu kan. Nah, dan ini juga sebenarnya bukan cuma itu doang, ada juga bahwa dilihat sebagai salah satu budaya atau culture di kita nih, terutama nih kita ya, orang Asia, terutama kita orang Indonesia, bahwa itu adalah merupakan konsekuensi logis dari anak. Gitu, bahwa anak itu sebagai tanda bakti kepada orang tuanya yang udah membiayai hidup gitu kan, dan membiayai sekolah dari kecil sampai gede gitu. Nah sekarang tugasnya dia nih, it's my turn, it's our turn gitu loh, to give back gitu loh, bahwa sekarang orang tuanya udah tua, udah nggak bisa mencari uang lagi, nggak bisa produktif lagi, jadi tugasnya kita. Jadi kita nganggepinnya itu bukan sesuatu beban. Ada juga tuh yang tim itu gitu kan, pasukan nggak ada beban, emang gue merasa ini sebagai salah satu tanda bakti gue juga kok buat orang tua, nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang merasa, ih beban banget ya, padahal hidupin diri sendiri aja ya, yang banyak maunya itu susah, ya kan? Anak-anak sulit gitu kan, yang mau ngebiayain ini mesti ngebiayain orang tua juga gitu kan. Jadi merasa terhimpit gitu, kayak si sandwich itu gitu. Nah, lalu terus ada lagi nih ceritanya bahwa kebiasaan kita nih ya, at least ini adalah pengalamanku. Yang namanya orang tua, waktu kita masih sekolah, kita tuh selalu bilang begini, orang tua selalu bilang, kamu nggak boleh kerja ya, kamu fokusnya hanya belajar aja. Oke, kamu mesti belajar yang benar, sekolah yang lulus ya, yang benar ya, karena orang tua itu cari uang gitu kan. Nah di situ sebenarnya kita tuh jadi anak. Karena jadi pada saat dibilang ini salahnya orang tua, nggak, anaknya juga bisa dibilang salah juga. Kenapa? Pada saat itu kita nggak terlalu ngargain banget yang namanya duit gitu kan. Karena kalau misalnya kita butuh, kita tinggal minta, ya kan? Yeah. Nggak boro-boro mau nabung, enggak, orang aku butuh aku minta. Dan pada saat itu orang tuanya masih loaded banget nih, masih produktif banget, jadi dikasih terus gitu, sehingga nggak ngerti dan nggak diajarin juga sama orang tuanya bahwa penting ya nak, itu kamu tuh untuk nabung, apalagi penting ya nak kalau kamu itu mesti berinvestasi gitu. Nggak ada tuh cerita begitu, konsep itu tuh nggak ada. Jadi anak-anak nih kita itu cenderung jadi anak-anak yang konsumtif gitu, dan karena semudah itu untuk minta duit dari orang tua kan, apalagi orang tuanya masih produktif, sehingga tuh akan selalu jadi gini, anak akan menjadi orang tua itu akan menjadi sumber dana darurat, anak itu nantinya akan menjadi sumber dana pensiun. Itulah yang terjadi sekarang, Beb, gitu. Okay. Dan itu it's recurring ya, kalau misalnya bahas itu recurring, jadi itu udah kayak turun temurun gitu. Nggak tak terhindarkan. Masalahnya kita mau putus atau enggak aja gitu. Itu that's point ya berarti ya. Yang dimana mungkin kalau kita sebagai anak muda yang sekarang lagi produktif, it's blessing kalau kita udah menyadari itu ya, kayak oke nih, orang tua gue dulu mungkin mengajari kita untuk kayak udah fokus nih kayak belajar dulu, tapi dengan kitanya udah menyadari itu dan kita kayak bisa mikir kayak oke, kita harus memutuskan rantai itu, yang dimana kita nanti yang tadinya orang tua sebagai dana darurat ya kan, tapi kita juga bisa menjadi mungkin aset ya. Aset kita tuh harus ada rasa sense of belonging yang dimana kayak oke, gue kan nanti akan dewasa, terus juga mungkin bekerja ketika orang tua gue kayak udah masa pensiun gitu ya, kita yang akan harus berbakti, tapi mungkin dengan cara kita mempersiapkannya itu yaitu dengan sadar akan finansial dulu
dulu ya, Mbak Prima ya. Nah, benar. Jadi nyambung sama pertanyaannya Bella tadi, possible nggak sih untuk generasi sandwich sekarang ini untuk berinvestasi? Itu udah mandatory banget gitu loh. Itu Oke. sangat possible gitu. Karena itu yang harus kita kalau kita belum ada, kan kadang gini, ada kemauannya tapi nggak ada duitnya gitu kan ya. Iya. Sebenarnya ada atau nggak ada duit sih gimana kita mau maksain diri dulu. Memang awalnya mesti begitu gitu kan. Betul. Tapi itu adalah hal yang memang kita mesti yakinkan gitu ya, dan kita mesti paksain dulu sih. Kalau emang mesti dipaksain, udah kita paksain dulu untuk kita mulai berinvestasi dari sekarang gitu loh, supaya nggak kejadian lagi. Jadi kita nggak ngulangin lagi Iya. kejadian apa yang udah terjadi nih sama orang tua kita. Kita jangan begitu lagi gitu. Oke. Dicatat ya Sobat Ipot ya, ini noted nih, ini udah menjadi sebuah mandatory kita memang, yang kayak salah satu jalan untuk kita ya berbakti juga, bisa dibilang begitu ya. Jadi kayak ya tentunya kita jangan sampai mikirnya, nanti deh karena kita masih banyak kebutuhan gitu kan, atau masih banyak kayak tanggung jawab yang harus kita tanggung, pembayaran juga harus inilah itulah, sehingga nggak kekumpul nih uangnya. Nah mungkin ada nggak sih dari Mbak Prima cara pengalokasiannya? Karena kan bingung. Bahkan aku sebagai sandwich generation udah biayain ade, ada nyokap bokap dan lain sebagainya. Ya gimana ngalokasi uangnya gitu kan? Nah, itu Belum gimana, biaya Mbak healing Prima? ya kan. Iya. Aduh. Ya, jadi gini, untuk alokasi dana bagi generasi sandwich gitu ya, sebenarnya again, aku akan selalu bilang teman-teman tuh bisa aja, Sobat Ipot nih bisa as simple as googling gitu loh, banyak. Tapi dari semua dari semua yang bisa kita baca itu selalu ujung-ujungnya 3. Kita harus bisa itu untuk kelola penghasilan. Nah, alokasi gaji kita itu yang harus kita benar-benar bisa kelola dengan disiplin gitu. Itu banyak sih, ada yang 40 30 20 10 gitu, tapi kalau menurutku yang paling simpel tuh adalah 50 30 20. Jadi si 50%-nya itu dari gaji kita atau dari penghasilan kita itu adalah untuk kewajiban dan pengeluaran. Ya kan? Bayar-bayar utang tuh persis itu harus ada di situ. Oke. Terus bayar premi asuransi itu adanya di situ. Terus punya gitu kan. Terus bayar-bayar uang sekolah anak itu adanya di situ. Bayar BPJS jangan lupa adanya di situ gitu ya, itu pokoknya bayar kewajiban sama pengeluaran yang harus, nggak boleh dimundur-mundur, itu adanya di situ. Itu 50%-nya. Nah biasanya 30%-nya ini adalah buat keinginan biasanya gitu, kalau kita bukan generasi sandwich gitu. Jadi kita pengen ini pengen itu, jadi itu yang sekunder tersier itu adanya di situ tuh ya kan. Nah tapi kalau kita adalah generasi sandwich, kita dari sandwich generation, sepertinya kita harus taruh porsi investasi itu adanya di 30%. 20%-nya itu baru porsi yang ingin ini nih. Butuh nggak butuh, tapi ingin gitu. Tapi ya kita perlu juga gitu, karena kayak misalnya liburan butuh nggak butuh gitu. Mungkin dulu bukan cuman sekedar keinginan, tapi mungkin sekarang buat sandwich generation yang namanya liburan sebutuh itu. Nah mungkin itu bisa kita penuhin di 20%-nya, tapi 30%-nya itulah si investasi, si nabung itu adanya di situ semua. Pokoknya kita sisihkan dananya tuh di situ. Dan itu di depan, saya ingetin tuh. Karena kalau misalnya ada kan yang gini konsep 40 20 10. 10-nya itu nabung investasinya 10. Jatuhnya nanti Sobat Ipot yang ada bukan sisihin, tapi sisain. Karena cuma 10%. Berasa dikit gitu loh, berasa gampang gitu. Tapi kalau misalnya once kita udah lihat itu sebagai sesuatu yang penting, itu 30% dari gaji yang kita punya atau penghasilan yang kita punya, itu dari depan itu udah mesti kita sisihkan gitu. Nah, yang kedua itu kita mesti hemat, ya kan? Makanya mesti banyak dipikirin tuh apakah emang butuh itu, dan kita mesti catetin pengeluarannya gitu, supaya kita tetap stick to the budget. Kadang kan kita udah ini tapi akhirnya kita ngambil juga tuh pos-pos yang lain karena we don't stick to the budget gitu. Supaya kita bisa stick to the budget, dan kita harus catetin semuanya. Dan ketiga, dan ini juga kayaknya penting hari gini gitu ya, secara ada inflasi, isu resesi, apalah ke depan itu, kayaknya emang kita mesti nambah penghasilan sih.
Karena kemungkinan besar untuk kenaikan gaji itu tidak sebesar kenaikan inflasi gitu. Iya, setuju banget. Oke, ini aku ulangi lagi ya Sobat Ipot ya. Ini memang kalau terlihatnya ya susah gitu kan, tapi sebenarnya susah itu karena kitanya nggak mau mulai. Sebenarnya Iya. ketika kita mau mulai, itu kayak pelan-pelan itu akan jadi terbiasa kan. Jadi kayak oh enggak kok ternyata nggak susah. Jadi artinya itu harus ada kemauan dari kitanya dulu. Kalau bener-bener itu kayak Sobat Ipot kayak ngejalanin pelan-pelan ketika kita mau mulai investasi aja tuh kayak kita nggak harus mulai dengan nominal yang besar ya Mbak ya. Betul. Yang penting rutin yang tadi kata Mbak Prima disisihin. Kayak tadi kan kita udah tahu dulu nih. Kalau kata Mas sekarang udah kena mental duluan tuh yang bilang udah nggak apa sih. Tapi emang bener loh. Emang yang namanya first step itu selalu susah. Iya. Setuju. Udah gitu terus udah second step, fifth step tetap aja mau untuk menjadi itu jadi kebiasaan itu tetap susah. Nggak ada yang gampang hari gini ya kan? Betul gitu. betul. Tapi masak Indomie aja start somewhere dulu ya gitu Mbak. kan? Kenapa? Sorry. Ya masak Indomie aja yang instan harus dimasak dulu, ada prosesnya. Bener. Nggak tiba plok dapat dananya, plok ini. Emang kok aku sangat menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang gampang, tapi ini applicable. Iya. Itu sih ya kan, nggak gampang tapi ini bisa dilakukan. Cuman kembali ke kita aja mau apa enggak aja untuk mulainya gitu. Ya, to be honest, memang ini aku sedikit cerita ya Mbak Prima ya. Jadi aku tuh karena ini based on my experience juga. Iya, setuju banget. Ini aku kayak flashback nih dulu tuh kayak bertemu sama Mbak Prima tuh kayak 4 tahun yang lalu ya. Jadi kayak aku bener-bener lihat start di investasi yang kayak bener-bener awal banget, yang kayak awam banget, yang kayak oh Mbak Prima di situ kayak ngasih masukan gimana caranya kita tuh mulai investasi, pilih produk yang kayak gimana gitu kan. Memang kayak pas awal kayak ya kan aku baru dapat uang gajian nih, masa kayak nggak mau nikmatin hidup gitu.